Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Abdul bin Rahimahullah. Kami sampaikan maklumat dari pengurus anggaran Masjid Abdul bin kepada para jamaah pada hari Jumat pagi tanggal 24 November 2023 masih bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1400 waktu menunjukkan Hijriah sebagai berikut. Yang pertama dimohon untuk merapikan shaf atau barisan masing-masing agar lurus dan dapat melihat kanan kiri. Shaf yang masih kosong segera diisi, baik yang ada di serambi maupun yang ada di dalam masjid untuk kesempurnaan sholat jamaah kita bersama. Bagi para jemaah yang memohon mohon supaya dimatikan atau tidak diaktifkan. Pada waktu khatib memberikan khutbah jamaah berbicara. Bagi para jamaah yang sebelahnya ada kotak amal supaya bisa menjalankan secara estafet ke arah selatan. Sebagai sholat Jumat adalah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ahmad Al-Hafidh, Khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Asyik, Warid Al-Ustaz Faridi. Perempuan sudah melalui beramal pada Jumat yang lalu sebesar 6.256.000 rupiah. 6.256.000 rupiah. Perlahan tersebut digunakan untuk kemaslahatan Masjid Al-Mukarram. Semoga amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
زمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر الإسلام من المسلمين إلى يوم الدين. رب اغفر لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ahmaduhu wa ashkuruhu hadal insana sabila imma syakira wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar fantahu amma nahallahu anhu wa qadar la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Imtithalu awamirillahi azza wa jalla wa ijtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, hari Jumat kemarin kita memperingati Hari Pahlawan. Setiap kali memperingati Hari Pahlawan, setiap kali itu pula kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat heroik, dengan kepahlawanan yang terjadi pada tanggal 10 November 1945. Momentum ini juga identik dengan acara-acara simbolik mengenang pertempuran di Surabaya yang dimotori oleh para kiai seperti Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Mbah Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan kiai-kiai yang lain. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari membuat makalah yang terkenal, Iskariman au Mutsahidan. Dan tokoh muda yang bernama Bung Tomo
Kejadian tersebut menjadi bom semangat bagi rakyat Indonesia di kota lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Inggris. Pada tanggal 10 November terjadi pertempuran besar antara semangat jihad bangsa Indonesia melawan penjajah yang memiliki peralatan modern dan lengkap. Kebenaran sejarah seperti ini harus dijelaskan kepada generasi setelahnya, bahwa semangat 10 November tidak boleh dipisahkan dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober yang kemudian diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada pertempuran itu gugurlah sekitar 60.000 syuhada dan tentara Belanda juga Inggris berhasil dilumpuhkan. Bahkan 2 jenderal bisa dibunuh dan kemenangan dapat diraih oleh bangsa Indonesia. Dari peristiwa inilah kemerdekaan Indonesia bisa dipertahankan. Andai kata bangsa Indonesia kalah saat pertempuran 10 November itu, proklamasi kemerdekaan tidak akan terwujud. Sehingga keikutsertaan para bapak kiai dan para santri dalam melaksanakan resolusi jihad tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh dianggap kecil, apalagi dihilangkan dalam catatan sejarah. Maka dari itu wajar jika Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang, Mbah Wahab Abdul Wahab Masbullah, Mbah Ki As'ad Samsul Arifin, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Situbondo mendapat anugerah gelar pahlawan nasional karena perjuangan beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pertempuran 10 November tersebut telah membuka mata dunia internasional bahwa bangsa Indonesia yang berdaulat masih ada, dan putra-putri Indonesia telah bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Tanggal 10 November ini kita diingatkan akan sebuah hari yang bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Kepahlawanan dalam Islam, khusus dalam konteks keindonesiaan, merupakan sebuah tema yang menarik untuk dikaji. Mengingat sebagian bangsa kita cenderung mereduksi atau mengurangi dan mempersempit makna pahlawan. Pengertian pahlawan adalah orang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran. Atas tujuan tersebut, menjadi pahlawan adalah hal yang memungkinkan bagi setiap orang. Tidak mengenal latar belakang sosial, siapapun dapat menjadi seorang pahlawan. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan, seorang pahlawan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini di dalam Al-Quran, fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian sekali-kali mengatakan bahwa orang-orang yang berjuang terbunuh di jalan Allah itu mati, melainkan mereka hidup, tapi kita tidak merasakan atau tidak menyadari. Sesungguhnya para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, mereka hidup di sisi Allah dan hidup di hati kita.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di zaman modern ini, di mana jihad dalam bentuk fisik sudah jarang sekali, maka hal ini membuka peluang anak-anak bangsa untuk jihad dalam bentuk lain, dengan belajar dan mensiarkan agama Islam, bekerja secara profesional, meningkatkan prestasi dan mengharumkan nama bangsa. Guru yang mengajar sesuai dengan kompetensinya, pegawai yang bekerja sesuai dengan tupoksinya, pedagang yang berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan, serta pekerja lainnya yang bekerja sesuai dengan profesinya, tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawabnya. Demikian juga pemimpin yang adil dan berikan keteladanan yang baik, serta ulama yang memberikan kesejukan pada umatnya, yang mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dialah pahlawan-pahlawan abad sekarang. Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Sahabat bertanya, apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, jihad besar adalah perang melawan hawa nafsu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Al-Kisah, seorang raja Persia yang bernama Kisra An-Sirwan melakukan observasi atau keliling-keliling di rumah-rumah para penduduk. Ketika ia tiba di satu rumah, di sana ia menemukan seorang kakek yang menanam pohon di halaman rumah tersebut. Sang raja tertawa dan bertanya, "Wahai kakek, kenapa engkau menanam sebuah pohon yang akan berbuah 30 tahun lagi? Bahkan berpuluh tahun ke depan, sedangkan engkau mungkin tahun depan sudah meninggal dan engkau tidak dapat menikmati buah-buahan dari pohon yang telah engkau tanam." Dengan penuh senyum dan optimisme, sang kakek menjawab, "Laqad ghursa man qablana fa'akalna wa nahnu nagrisu liyakula man ba'dana." Wahai raja, orang-orang sebelum kita telah menanam pohon dan buah-buahan. Dari pohon dan buah-buahan tersebut kita menikmati. Dan sekarang kita menanam kembali pohon dan buah-buahan akan dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Dari cerita ini kita dapat memetik sebuah pelajaran bahwa kemerdekaan ibarat suatu pohon yang telah ditanam oleh para pahlawan bangsa ini. Meskipun mereka tidak pernah menikmati, melainkan kenikmatan tersebut kita rasakan sekarang. Begitu juga kita bisa memberi manfaat pada generasi muda seterusnya dengan menanam suatu kebaikan pada saat ini. Tugas kita adalah berbuat baik, berkorban untuk negeri, agar Allah SWT menyediakan kehidupan yang baik pula untuk anak cucu kita besok. Kita berbuat kebaikan semampu kita. Bila kita hanya mampu berbuat dengan menggunakan harta, berbuat baiklah dengan menggunakan harta. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan ilmu dan pikiran, berbuat baiklah dengan ilmu dan pikiran. Bila kita hanya mampu berbuat baik dengan menggunakan kekuatan tenaga kita, berbuat baiklah dengan menggunakan tenaga kita.
Karena segala perbuatan baik akan mendapat kehidupan yang baik dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda, maka dari setiap zaman pasti mempunyai pahlawan tersendiri. Sungguh kita wajib melanjutkan apa yang telah dirintis oleh para pahlawan kita, dan memperingati hari pahlawan merupakan bagian dari upaya meneladani mereka, melanjutkan perjuangan mereka, dan upaya mengenang mereka. Semoga momentum peringatan hari pahlawan ini bisa menjadi bahan introspeksi kita sebagai warga negara dan umat Islam Indonesia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalali wa kamalika ala zaini ibadik ya rabbi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma antasir lana intisarika li ababika al-a'da'i. Allahumma la tumakin al-a'da'a finna wa la minna wa la tusallitum alaina bidunubina. Allahumma amin fi awtanina wa aslih a'immatana waj'al wulata umrina fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma aslih jami'a ummatal muslimin wa aslih lisal muslimin wa ala kalimatika yaumiddin waj'al baladana Indonesia baladatan aminatan mutmainnatan sirrul hudan semin
اللهم ادفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلفة والشتات والمكان ما ظهر وما بطن من بلد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن كثرة الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.